Penyebaran informasi di platform digital berbahaya. Lalu, bagaimana dengan hak kita dalam menyebarkan ataupun menerima informasi? Apakah kita akan kehilangan hak tersebut atau ada hak lainnya? Eits, ayo kita bahas di video ini bersama aku, Mutia Hafid, dengan NIM J0401241155 dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media. Seperti yang kita ketahui, saat ini digitalisasi sudah menyebar di segala aspek kehidupan. Semua informasi yang didapatkan atau yang disebarkan sudah berbasis digital, menggunakan teknologi canggih yang mengedepankan kemudahan bagi para penggunanya ataupun penerimanya. Salah satunya adalah penggunaan platform digital seperti media sosial yang sedang hype digunakan masyarakat dalam menyebarkan ataupun menerima informasi sebanyak-banyaknya. Nah, apa yang disampaikan di awal itu benar loh, kalau penyebaran informasi di platform digital itu berbahaya. Apabila informasi yang disebarkan itu tidak valid dan tidak berasal dari sumber yang kredibel dan jelas. Karena dengan hal tersebut sama saja kita menyebarkan hoax, dan penyebaran hoax itu dilarang ya teman-teman. Terkait hak kita dalam mengakses informasi sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28F yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain hak tersebut, kita juga memiliki hak lainnya loh dalam mengakses informasi digital. Apa saja hak itu? Ayo kita bahas di video ini. Yang pertama, hak untuk mengakses informasi digital di media sosial secara legal. Pengguna berhak mengakses berbagai informasi dari konten-konten yang tersedia di media sosial melalui saluran yang sah dan terlisensi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur hak pengguna dalam mengakses dan menikmati karya cipta dengan cara yang sah. Yang kedua, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Keamanan digital sangat diperlukan untuk melindungi privasi dan data pribadi para pengguna. Data pengguna harus dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh penyedia layanan. Yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial ini harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak dilakukan sebebas-bebasnya. Karena apabila dilakukan secara bebas terus-menerus, bisa saja para pengguna dapat melanggar aturan hukum yang tersedia. Yang keempat, hak mengendalikan informasi pribadi dan menjaga keamanan data. Mengendalikan informasi pribadi merupakan hak kita ya teman-teman, karena itu adalah informasi milik diri kita yang tidak boleh disebarluaskan kemana-mana agar tidak disalahgunakan. Selain memiliki hak dalam mengakses informasi digital di media sosial, kita juga memiliki kewajiban loh dalam mengakses informasi digital di media sosial bersamaan dengan hak yang kita miliki. Apa saja hak itu? Ayo kita bahas di video ini. Yang pertama, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan informasi yang diterima maupun yang disebarkan. Yang kedua, kewajiban untuk tidak menyebarkan atau mengakses informasi negatif ataupun yang berisikan hoax. Pengguna berkewajiban untuk tidak menyebarkan informasi negatif ataupun menyebarkan hoax yang dapat merugikan banyak pihak. Contohnya adalah menyebarkan konten yang bersifat kekerasan ataupun cyberbullying, karena hal tersebut bisa saja merusak moral masyarakat. Yang ketiga, kewajiban untuk menghormati hak cipta. Pengguna wajib untuk menghormati hak cipta dengan tidak mengakses ataupun mengunduh konten informasi secara ilegal. Karena apabila teman-teman didapati mengunduh informasi secara ilegal, hal tersebut termasuk tindak pembajakan dan bisa mendapatkan sanksi pidana. Yang keempat, kewajiban untuk mematuhi syarat dan ketentuan platform.
Apabila kalian didapati tidak mematuhi syarat dan ketentuan dari platform, bisa saja kalian diblokir dari platform media sosial yang kalian miliki. Yang kelima, kewajiban menghargai privasi orang lain. Kita harus menghargai dan mengetahui batasan-batasan privasi orang lain, agar data pribadi milik mereka maupun data pribadi milik kita tidak tersebarluaskan dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, kewajiban untuk tidak melakukan kejahatan cyber. Karena kejahatan cyber itu dapat berakibat fatal dan memiliki dampak jangka panjang bagi para penderitanya, baik itu secara mental maupun psikis mereka. Nah, itu dia hak dan kewajiban para pengguna dalam mengakses informasi digital di media sosial. Jadi, informasi dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Namun, para penggunanya memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam regulasi hukum dari pihak yang berwenang. Hak dan kewajiban yang berlaku harus diimplementasikan secara bijak dan baik agar terdapat keamanan dan kenyamanan bersama dalam mengakses informasi digital di media sosial. So, ayo bijak dalam mengakses informasi digital di media sosial. Terima kasih sudah menonton.